Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukende HKBP nomor 480 ayat 1. Songon sada batuk aik duda memi na tok tong mabor do turo haki lupagus lam gugu ori nambur ngindang olo marna motoki. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 21 Agustus 2020 dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 mengatakan, "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dungi dipatuduhon matuau batangaek hangoluan natio songon sorminan, naruar sian habangsa ni debata dohot biru-birui." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, lagu Imagine karya John Lennon masih kerap kita dengar sampai sekarang. Pertama kali rilis tahun 1971. Kini lagu Imagine sudah hampir berusia setengah abad. Terlepas dari kontroversi makna tersembunyi dari lagu ini, Imagine menjadi lagu paling sukses sepanjang karir solo John Lennon. Ketika John Lennon menulisnya, perang Vietnam sedang berkecamuk. Hak sipil masih dicari bagi perempuan dan bagi minoritas. Dan dalam pusaran peperangan itu, John Lennon bernyanyi tentang kemungkinan perdamaian bagi umat manusia dan dunia. Dia mengundang kita, mengatakan, bayangkan tidak ada agama, tidak ada negara dan tidak ada politik, tidak perlu keserakahan dan tidak ada kelaparan. Lagu ini menggugah banyak orang dan pasti juga menggugah kita. Namun kontroversialnya, John Lennon mengatakan, bayangkan tidak ada agama, tidak ada surga. John mengundang kita untuk melihat surga di bumi. Saudara-saudara, hampir 2000 tahun sebelumnya, seorang laki-laki bernama Yohanes juga membayangkan penglihatan tentang surga dalam bukunya Kitab Wahyu. Yohanes menggunakan gaya penulisan dari Perjanjian Lama yang disebut sastra apokaliptik. Yohanes
dan bersama komunitas Kristen awal dianiaya di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi Domitianus, dan Yohanes sendiri diasingkan ke sebuah pulau karang bernama Patmos. Sastra apokaliptik menggunakan citra kiasan menulis tentang Babel untuk memaksudkan Kekaisaran Romawi pada saat itu. Yohanes menjelaskan dengan sangat rinci untuk menggambarkan kesengsaraan kosmik. Ada penggambaran naga dan tulah, mangkuk kemarahan dan penunggang kuda, gambaran dari semua yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintahan yang jahat yang tampaknya tidak akan berujung dan tidak akan berakhir. Namun Yohanes melihat setiap musuh abadi dari Tuhan akan dikalahkan dan ditaklukkan, bahkan dimusnahkan. Kemudian dia melihat langit baru dan bumi baru. Renungan harian ini penglihatan Yohanes tentang Yerusalem baru. Yohanes melihat kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri terbuat dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba Allah adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja datang membawa hartanya kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup, sebab malam hari tidak akan ada di sana. Dan kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Wahyu pasal 21. Yohanes mengajak kita untuk melihat surga, di mana Tuhan akan menghapus setiap air mata. Tidak perlu ada air mata di sana, karena kematian dan rasa sakit tidak akan ada di sana. Semua kejahatan dilenyapkan, semua ketidakadilan dan penipuan dilenyapkan. Penderitaan dan rasa sakit serta kesedihan tidak akan ada lagi di sana. Duka cita diganti dengan sukacita, karena di sana Tuhan selalu bersama dengan umatnya. Yohanes melihat kenyataan tanpa malam dan tanpa kegelapan. Yang ada hanya cahaya Tuhan yang cemerlang dan damai Tuhan yang sempurna. Yohanes juga melihat sungai kehidupan. Airnya yang sangat jernih mengalir dari tahta Tuhan dan mengalir melalui jalan-jalan kerajaan surgawi. Tetapi Yohanes melihat aliran air jernih. Sumber airnya adalah Tuhan, karena Tuhanlah air kehidupan. Itu adalah sungai kehidupan dan sungai keadilan. Hidup dan keadilan mengalir dari Tuhan. Keadilan bergulir seperti sungai, dan kebenaran seperti arus yang terus-menerus mengalir. Mereka bening dan segar, seperti air pegunungan yang memuaskan
dahaga bagi mereka yang mendambakan keutuhan dan kepulihan. Yohanes membayangkan saat semua penderitaan yang dihadapi saudara-saudaranya seiman akan berhenti karena kedamaian Tuhan yang sempurna menyertai mereka. Sebagaimana pemazmur menyanyikan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Saudara-saudara yang terkasih, surga adalah tempat yang indah yang Tuhan sediakan, penuh dengan kemuliaan dan rahmat Tuhan. Saya sungguh ingin bertemu dengan juru selamat di sana. Bagaimana dengan Anda? Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena Engkau telah menang dan telah mengangkat Yesus menjadi Raja atas segala sesuatu dan atas segala raja di bumi. Jalan-Mu penuh rahasia. Semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sumber air kehidupan. Engkau telah membuka jalan ke surga dan memenangkan semua perkara. Kuatkanlah iman kami dan antarlah kami ke dalam kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 480 ayat 1. Bagai air sungai, damai Tuhanku, yang terus mengalir dalam hatiku. Dan semakin dulu, semakin jernih, siang atau malam, tiada berhenti. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.